Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ukuran performa operasional yang meliputi penjualan, variansi biaya langsung, dan ukuran peran non-finansial. Di sini kelompok 3 terdiri dari saya, Torik Ibrahim, dengan NIM 405, lalu ada Sofia dengan NIM 426, ada Dwi Elma dengan NIM 442, ada Siti Solihatun dengan NIM 508, ada Roro Arum dengan NIM 509, ada Ahmad Ilmi NIM 510, ada Nur Syahrul Ramadan NIM 561, ada Nidom NIM 562, dan ada Mediana Nur NIM 657. Oke, pada bab ini kita akan membahas mengenai ukuran performa operasional yang didasari dengan standar. Standar itu sendiri merupakan kriteria performa dan tujuan. Sebagian perusahaan dapat menggunakan standar untuk menetapkan ekspektasi dan suatu performa, mengevaluasi dan mengontrol operasional, serta memotivasi pekerja agar memiliki semangat untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan perusahaan. Dengan menggunakan standar, kita akan mempermudah pihak manajer untuk mengidentifikasi biaya manufaktur dan penjualan suatu produk maupun penyediaan suatu jasa, untuk menemukan penyebab atau komponen dari biaya yang berlebih atau operasional yang tidak efisien, dan untuk mengatur pengecualian. Perusahaan manufaktur juga dapat menggunakan standar untuk menspesifikasikan jumlah dari material dan jumlah dari jam operasional untuk memproduksi produk mereka. Untuk perusahaan retail harus menspesifikasikan penjualan yang berhubungan dengan standar berupa tujuan destinasi penjualan. Oke, baik, yang pertama ada sistem pengendalian dan akuntansi manajemen, di mana kendali sendiri merupakan prosedur, alat, dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Lalu untuk sistem kendali dan akuntansi manajemen merupakan sistem inti pengukur kinerja perusahaan. Lalu ada juga sistem kendali manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kendali operasional, yang merupakan fokus pada kinerja operasional jangka pendek, yang mana kontrol operasional ini berfokus pada dasar proses bisnis yang bekerja untuk memproduksi atau menyediakan barang maupun jasa. Terdapat 2 hal yang didasari oleh sistem kontrol operasional yang akan meliputi indikator performa dari kedua tipe tersebut. Yang kedua adalah kendali finansial atau financial control, yang terdiri dari perbandingan antara hasil yang sebenarnya dengan hasil finansial yang dianggarkan, dengan persetujuan kontrol finansial yang dapat dicapai dengan dibandingkan dengan perhitungan aktual dengan anggaran secara finansial. Yang ketiga adalah variance, yang merupakan perbedaan antara perhitungan anggaran dengan hasil aktual, di mana variance yang menguntungkan ini dapat meningkatkan pendapatan operasional jangka pendek, sementara variance yang tidak menguntungkan atau favorable atau unfavorable itu akan berlaku sebaliknya. Oke, berikutnya dalam meningkatkan sistem operasional kontrol, terdapat 5 tahap strategis dalam membuat keputusan. Yang pertama adalah menentukan persoalan strategis. Dalam skimit manufaktur, penjualan harga tinggi terhadap suatu produk dapat digunakan untuk mengejar nilai dari kualitas, desain, dan fungsi. Dengan pertumbuhan dari kompetisi asing dan kemungkinan kompetisi harga pada tahun yang akan datang, skimit manufaktur ini berfokus pada perbaikan dalam profitabilitas dan kualitas dengan mengembangkan efisiensi kegiatan operasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi tindakan alternatif dengan menggunakan biaya target dalam konteks mendesain ulang produk yang difokuskan untuk mengurangi biaya selama perbaikan kualitas dari produk tersebut. Yang ketiga adalah memperoleh informasi dan melakukan analisa dari alternatif. Dalam sistem kontrol operasional, jika semua hal dilaksanakan, maka akan mendapatkan performa data finansial dan non-finansial yang baik. Data finansial ini meliputi hasil anggaran, seperti volume penjualan, penjualan campuran, harga jual, biaya variabel per unit, dan total biaya tetap. Basis anggaran biaya per unit mengacu pada biaya standar. Untuk yang keempat, menyediakan evaluasi berkelanjutan, yang mana manajemen dapat memutuskan bahwa produk yang didesain ulang akan menimbulkan resiko pada titik tertentu, membahayakan kualitas produk dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memilih untuk memproses dengan mengembangkan dan menerapkan sistem kontrol operasional. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dari efektivitas dari tahap keempat itu. Sebagai lingkungan kompetitif yang sehat, termasuk pertukaran nilai dalam dolar, manajemen harus mengunjungi lagi dan mengevaluasi ulang proses untuk membantu perusahaan membedakan keuntungan dari suatu produk. Oke, berikutnya adalah kontrol finansial jangka pendek, yang mana tujuannya adalah untuk mencapai laba operasional yang dianggarkan untuk satu periode. Dan di akhir periode, manajemen selalu menginginkan pendapatan operasionalnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Perbedaan antara pendapatan operasional secara aktual dan pendapatan operasional secara anggaran itu disebut variance.
Pendapatan operasional varians ini juga merujuk pada varians master anggaran atau anggaran statis untuk satu periode ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018-310426. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kedua mengenai anggaran fleksibel dan analisis selisih data. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama adalah anggaran fleksibel atau fleksibel budget, yaitu anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran pada tingkat hasil yang telah dicapai aktual. Yang dimaksud adalah, jadi kita melihat kuantitas, itu yang sudah benar-benar terjadi atau yang aktual, tapi kita lihat harganya dari apa yang sudah kita anggarkan sebelumnya. Nah, anggaran fleksibel ini juga berguna untuk menaksir kinerja finansial jangka pendek dan juga berbeda dengan anggaran induk dalam hal yang berhubungan dengan jumlah unit yang dibuat pada anggaran. Nah, seperti slide di sebelah saya, ini adalah langkah-langkah dalam menentukan anggaran fleksibel. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan hasil atau output dari satu periode. Langkah kedua yaitu gunakan harga jual dan data biaya variabel per unit dari anggaran induk. Untuk apa? Di sini kita tuh menghitung laba atas penjualan yang telah dianggarkan, terus pengeluaran tidak tetap yang telah dianggarkan, berturut-turut untuk hasil pada satu periode, dan yang terakhir yaitu menghitung margin kontribusi anggaran fleksibel. Nah, langkah ketiga yaitu tentukan jumlah anggaran dari biaya variabel lalu menghitung laba operasional anggaran fleksibel itu berapa. Baik, next. Nah, langsung saja kita terapkan di contoh soal kali ini. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan hasil atau output pada periode ini dan diketahui bahwa Smith mampu memproduksi dan menjual sebanyak 780 unit. Nah, di langkah kedua, kita perlu menghitung total penjualan, anggaran fleksibel total biaya variabel, dan margin kontribusinya. Kita membutuhkan apa aja? Yang pertama, ada harga jual per unit kita lihat dalam anggaran induk, yaitu sebesar $800, dan biaya variabel juga kita lihat dari anggaran induk sebesar $450. Nah, margin kontribusinya dari mana? Yaitu dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi, $800 dikurangi $450, menghasilkan 350 per unit. Nah, kita lihat ya, unit-unit tadi kita kalikan dengan output yang tadi kita ketahui di langkah 1 yaitu 780 unit. Jadi total penjualan 780 unit dikali 800.000 per unit sama dengan 624.000. Dan anggaran fleksibel total biaya variabel 780 unit dikali dengan $450 per unit sama dengan 351.000. Dan margin kontribusi 780 unit dikali 350 per unit sama dengan $273.000. Nah, langkah ketiga, langkah terakhir yaitu kita harus mengetahui pendapatan operasionalnya berapa. Dari mana? Yaitu kita kan sudah menghitung margin kontribusi di langkah kedua, yaitu sebesar $273.000. Kita kurangkan dengan biaya tetap untuk anggaran fleksibel sebanyak $150.000. Nah, ini kita kurangkan menghasilkan $123.000. Nah, tapi diperhatikan bahwa jumlah biaya tetap dalam anggaran fleksibel mungkin bisa berbeda dari jumlah biaya tetap anggaran induk. Jadi, jika tingkat operasi yang sebenarnya secara substansial berbeda dari tingkat operasi diantisipasi oleh perusahaan pada saat menyiapkan anggaran utama. Terima kasih, next. Setelah kita membahas mengenai anggaran fleksibel, selanjutnya yaitu selisih volume penjualan dan jumlah selisih anggaran belanja fleksibel. Nah, yang pertama ada selisih volume penjualan atau sales volume variance, yaitu perbedaan antara jumlah anggaran fleksibel dengan jumlah anggaran induk atau statis dalam satu periode untuk laporan laba item yang cocok. Nah, selisih volume penjualan ini mengukur efek perubahan pada volume penjualan di pendapatan, pengeluaran, margin kontribusi, atau laba operasional satu periode. Nah, seperti di slide ada rumusnya, yaitu selisih volume penjualan terkait laba operasional sama dengan aktual unit terjual. Jadi, unit yang benar-benar berhasil dijual oleh perusahaan atau yang benar-benar terjadi dikurangkan dengan unit telah dianggarkan yang akan terjual. Jadi, ini adalah unit yang sebelumnya perusahaan harap untuk terjual, dikalikan dengan margin kontribusi anggaran induk per unit. Nah, penyebab terjadinya varians volume penjualan itu ada 5, yaitu pasar produk telah berubah, karena permintaan produk mungkin menurun pada tingkat yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Yang kedua, perusahaan kehilangan pangsa pasar karena pesaing. Yang ketiga, perusahaan gagal menetapkan tujuan yang tepat untuk periode tersebut. Yang keempat, perusahaan menetapkan harga jual yang tidak tepat untuk produk tersebut, mungkin kemahalan. Dan yang kelima, ada program pemasaran dan promosi tidak efektif. Nah, lanjut yang kedua mengenai selisih anggaran fleksibel atau flexible budget variance. Ini adalah untuk menunjukkan pada perbedaan antara jumlah aktual dengan jumlah anggaran fleksibel. Rumusnya, selisih anggaran fleksibel sama dengan hasil aktual dikurangi hasil anggaran fleksibel. Dan yang ketiga yaitu mengenai total selisih anggaran fleksibel atau total flexible budget variance dari satu periode yang merupakan perbedaan antara laba operasional anggaran fleksibel dengan laba operasional yang diperoleh selama satu periode. Jadi kita bisa tahu nih, total selisih anggaran fleksibel itu dengan cara laba operasional yang diperoleh dikurangi dengan laba operasional anggaran belanja fleksibel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dwi Alma Widiawati dengan NIM 2018-310442. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada slide 9, yaitu tentang rincian total selisih anggaran fleksibel. Saya mulai dari selisih harga jual. Selisih harga jual ini adalah bisa ditentukan dengan pengambilan selisih antara laba atas penjualan aktual dikurangi laba atas penjualan anggaran. Nah, pada anggaran fleksibel ini dicari untuk satu periode.
Untuk mengetahui laba atas penjualan yang sebenarnya ini, kita menggunakan rumus unit terjual dikali harga jual aktual per unit. Kenapa kita menggunakan harga aktual? Karena kita mencari laba atas penjualan yang sebenarnya. Berbeda jika kita mencari laba atas penjualan anggaran fleksibel, maka harga yang kita gunakan adalah harga jual yang telah dianggarkan per unit. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mencari selisih harga jual. Dari rumus yang di atas itu, kita masukkan ke rumus selisih harga jual. Untuk laba atas penjualan aktual berarti sama dengan di sini tertulis unit terjual dikali harga jual per unit aktual dikurangi unit terjual dikali harga jual per unit yang telah dianggarkan. Kemudian karena ini ada perkalian yang sama-sama dengan kayak unit terjual ini, jadi kita kelompokkan menjadi harga jual per unit aktual dikurangi harga jual per unit yang telah dianggarkan, kemudian dikali unit terjual, seperti itu. Dan ketemulah hasil selisih harga jual tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang selisih biaya anggaran fleksibel tidak tetap. Total selisih anggaran fleksibel biaya variabel. Nah, pada total variable cost flexible budget variance merupakan selisih antara jumlah biaya variabel yang diadakan selama satu periode dengan jumlah biaya variabel pada anggaran fleksibel untuk satu periode. Jadi, variance ini mencerminkan deviasi biaya variabel aktual yang terjadi selama periode dari total biaya variabel standar untuk output periode tersebut. Selisih antara biaya variabel aktual yang diadakan selama satu periode dengan jumlah biaya variabel pada anggaran fleksibel untuk unit yang telah diproduksi dan terjual selama satu periode inilah yang merupakan jumlah selisih biaya variabel anggaran fleksibel. Seperti yang tertuang pada rumus di slide, yaitu total selisih anggaran fleksibel biaya variabel sama dengan jumlah biaya variabel yang terjadi dikurangi jumlah biaya variabel anggaran fleksibel. Oke, baik. Selanjutnya pada slide 10, yaitu analisis lebih jauh total selisih biaya variabel anggaran fleksibel. Jumlah selisih biaya variabel anggaran fleksibel merupakan total selisih anggaran fleksibel dari semua biaya-biaya variabel dan pengeluaran, mencakup selisih-selisih anggaran fleksibel untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beban tidak tetap, dan penjualan tidak tetap, serta pengeluaran administrasi. Seperti tertuang pada rumus, yaitu untuk menghitung jumlah selisih biaya variabel anggaran fleksibel, yaitu jumlah selisih bahan baku langsung anggaran fleksibel ditambah jumlah selisih tenaga kerja langsung anggaran fleksibel ditambah jumlah selisih beban tidak tetap anggaran fleksibel ditambah jumlah selisih penjualan tidak tetap dan pengeluaran administrasi anggaran fleksibel. Nah, kemudian saya menjelaskan mengenai model umum untuk analisis selisih biaya variabel. Di sini tersaji bahwa ada sebuah alur atau bagan di mana ada penomor 1, 2, dan 3. Ini untuk memudahkan perhitungan kita. Yang pertama itu aktual input cost. Ini kita cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan aktual quantity dikali aktual cost per unit. Lalu untuk nomor 2, aktual input at standard cost. Kita menghitungnya itu dengan cara mengalihkan aktual quantity dikali standard cost per unit. Lalu untuk yang nomor 3 ada flexible budget amount. Ini cara menghitungnya yaitu dengan standard cost per unit dikali standard quantity of the research. Kemudian untuk menghitung price variance dengan cara menghitung selisih antara yang nomor 1 dengan nomor 2. Untuk menghitung quantity efficiency atau variance itu dengan cara menghitung selisih juga nomor 2 dikurangi nomor 3. Kemudian untuk menghasilkan total flexible budget variance itu dengan cara menghitung selisih lagi antara nomor 1 dengan nomor 2. Seperti itu. Lalu untuk selisih bahan baku langsung ini dapat dihitung dengan cara harga aktual yang dibayar untuk 1 unit bahan baku langsung dikurangi harga standar untuk 1 unit bahan baku langsung dikali jumlah unit bahan baku langsung yang digunakan pada saat produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-568. Saya di sini akan menjelaskan mengenai selisih bahan baku. Nah, pengertian dari selisih bahan baku sendiri yaitu selisih yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara bahan baku yang dibeli dengan harga bahan baku yang standar. Yang pertama yaitu adanya selisih anggaran fleksibel bahan baku langsung. Nah, selisih anggaran fleksibel bahan baku langsung atau direct material flexible budget variance untuk setiap bahan baku merupakan perbedaan antara jumlah biaya bahan baku langsung yang diadakan dengan jumlah anggaran fleksibel untuk hasil satu periode. Selanjutnya yaitu analisis mendalam dari selisih anggaran fleksibel bahan baku langsung. Selisih
Selisih harga bahan baku langsung atau direct material price variance untuk setiap bahan baku merupakan perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar dikalikan dengan kuantitas bahan baku langsung yang digunakan selama satu periode. Selanjutnya, menginterpretasikan selisih harga bahan baku langsung. Nah, selisih harga bahan baku langsung dapat dihasilkan dari kegagalan mengambil potongan harga pembelian, perubahan harga bahan baku yang tidak dapat diprediksi, perubahan dalam biaya pengangkutan, perbedaan kualitas bahan baku, atau alasan-alasan lainnya. Nah, rasio pemakaian bahan baku atau material use ratio merupakan rasio kuantitas yang digunakan saat pembelian. Kemudian yang terakhir yaitu selisih pemakaian. Selisih pemakaian bahan baku langsung atau direct labor efisiensi variance mengacu pada efisiensi dengan setiap bahan baku mentah yang digunakan dalam setiap periode. Diketahui dengan rumus yaitu selisih pemakaian bahan baku langsung sama dengan kurung buka jumlah kuantitas bahan baku langsung yang digunakan dikurangi dengan jumlah kuantitas standar bahan baku langsung untuk unit yang diproduksi kurung tutup dikali dengan biaya standar per unit bahan baku langsung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai selisih tenaga kerja langsung. Nah, kan dibagi menjadi dua. Adanya selisih nilai tenaga kerja langsung dan selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu selisih nilai tenaga kerja langsung atau direct labor variance. Nah, itu merupakan perbedaan antara nilai gaji aktual dengan nilai gaji standar yang dikalikan dengan jam kerja tenaga kerja langsung aktual selama satu periode. Rekan-rekan bisa mengetahui bahwa rumusnya yaitu selisih nilai tenaga kerja langsung sama dengan kurung buka nilai upah tiap jam yang dibayar aktual dikurangi dengan nilai standar gaji tiap jam kurung tutup dikali jumlah jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan untuk yang selisih efisiensi tenaga kerja langsung atau direct labor efisiensi variance muncul ketika jumlah jam kerja langsung menyimpang dari jumlah jam kerja standar tenaga kerja langsung untuk hasil satu periode. Rekan-rekan bisa lihat rumus dari selisih efisiensi tenaga kerja langsung sama dengan kurung buka jumlah jam kerja tenaga kerja langsung dikurangi dengan jumlah jam kerja standar tenaga kerja langsung untuk hasil satu periode kurung tutup dikali dengan nilai standar tiap jam tenaga kerja langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan waktu dalam menyadari selisih. Rekan-rekan masih ingat nggak materi Akmen yang semester lalu? Semester kemarin maksudnya, semoga aja masih ingat ya. Nah, kita anggap saja untuk yang flexible budget amount itu sebagai standar costing dan actual input at standard unit cost sebagai budgeting atau anggaran, sedangkan actual input at actual unit cost itu sebagai aktual. Nah, di standar costing itu mengapa rumusnya menggunakan standar semuanya? Karena di standar costing itu ibaratnya di masa lampau, jadi menggunakannya itu nilai pasar baik dari kuantitas maupun harganya. Kemudian untuk yang budgeting atau anggaran, untuk yang kuantitasnya dia menggunakan aktual karena dia menyesuaikan permintaan dari perusahaannya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk harganya dia menggunakan standar. Dia melihat dari masa lampaunya dan melihat nilai pasarnya. Kemudian untuk yang aktual dia menggunakan aktual semuanya, baik kuantitas ataupun harganya. Nah, selisih dari aktual dengan budgeting atau anggaran itu disebut dengan material purchase price variance karena dia menggunakan harga semuanya, jadi disebutnya dengan price variance. Kemudian selisih dari budgeting atau anggaran dengan standar costing itu material use variance. Kenapa disebut dengan use? Karena dia itu tentang kuantitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roro Arumida Syafira dengan NIM 2018-310509. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya standar pada slide ke-14. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan secara hati-hati oleh perusahaan atau perusahaan untuk menetapkan biaya operasional perusahaan atau perusahaan harus diadakan untuk operasional. Selanjutnya, di sini ada biaya standar versus sistem biaya standar. Biaya standar kan tadi merupakan biaya perusahaan yang seharusnya diadakan untuk sebuah operasional. Sedangkan kalau sistem biaya standar merupakan salah satu standar tidak sebenarnya. Harus biaya melalui catatan akuntansi mahal. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe standar. Tipe-tipe standar ini ada 3. Yang pertama itu ada standar ideal, lalu ada pemilihan standar, dan standar yang dapat dicapai saat ini. Yang pertama, standar ideal. Standar ideal menggambarkan efisiensi yang maksimum pada setiap aspek operasi. Di standar ideal itu ada standar peningkatan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah satu standar yang makin berkembang. Selanjutnya ada pemilihan standar. Pemilihan standar ini standar yang dapat dicapai sekarang ini mungkin untuk membantu efisiensian mereka. Mereka ini maksudnya perusahaan. Lalu
memperbolehkan ketidakefisiensi strategi yang kurang bijaksana jika perusahaan beroperasi pada saat suasana berkompetisi sangat tinggi. Selanjutnya ada standar yang dapat dicapai saat ini. Standar yang dapat dicapai saat ini adalah standar yang mengukur kriteria kinerja pada tingkat seorang dengan latihan yang tepat dan berpengalaman, sehingga dapat mencapai banyak waktu tanpa mengerahkan tenaga lebih. Standar yang dicapai saat ini menekankan normalitas dan memperbolehkan beberapa ketidaksempurnaan dan ketidakefisiensian. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Himar Fuadi, NIM 2018 310510. Di sini saya akan menjelaskan mengenai establishing standard cost, yang artinya itu menetapkan biaya standar. Nah, untuk menetapkan biaya standar ini biasanya nanti dilakukan diskusi ya antara departemen-departemen yang ada di perusahaan. Jadi nanti akan menghasilkan suatu biaya standar. Nah, yang pertama di sini ada for direct material, yaitu menetapkan biaya untuk bahan langsung. Nah, dalam menetapkan biaya untuk bahan langsung ini, kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek kualitas. Untuk bahan ini bagaimana kualitasnya, apakah bahannya ini kualitasnya baik atau tidak. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan mengenai kuantitas, berapa bahan langsung yang harus kita beli. Jika terlalu banyak ataupun jika terlalu sedikit, itu akan berdampak kurang baik bagi perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu mengenai harga. Dalam pemilihan bahan langsung ini, kita harus memperhatikan harga. Apakah harga yang ada ini di atas dari pasar atau di bawah dari pasar. Jadi di dalam melihat harga ini, kita harus juga melihat kualitasnya juga. Apakah bahan langsung ini harganya murah, kualitasnya jelek, atau kualitasnya memang bagus, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada for direct labor, yaitu menetapkan biaya standar tenaga kerja langsung. Menetapkan standar biaya tenaga kerja langsung, di sini kita harus memperhatikan juga beberapa aspek mengenai jenis pekerjaan, kemudian kompleksifikasi produk, kemudian tingkat keterampilan karyawan, sifat proses pembuatan, kemudian jenis serta kondisi yang akan atau peralatan yang akan digunakan. Jadi di sini nanti biasanya departemen-departemen di perusahaan ini akan berdiskusi mengenai standar biaya untuk tenaga kerja langsung ini. Karena kan di perusahaan kan banyak departemennya, seperti departemen produksi, kemudian departemen bagian gudang dan lain-lain. Itu nanti mereka akan berdiskusi untuk menentukan standar biaya yang harus ditentukan. Kemudian juga departemen personalia ini juga memegang peran penting dalam menentukan standar cost untuk direct labor ini. Kemudian selanjutnya ada standar cost sheet. Jadi di sini menentukan biaya standar untuk semua elemen biaya produksi yang dibutuhkan dalam proses satu unit produk. Jadi setelah kita tadi menentukan standar biaya di direct material atau maupun di direct labor, itu kita bisa membuat tabel, di mana di dalam tabel tersebut kita bisa melihat, oh ini standar biaya kita segini. Jadi kita harus membuat standar biaya seperti itu dan harus mengikuti standar biaya tersebut. Kemudian slide selanjutnya ada recording cost flow and variance in a standard cost system. Jadi apa maksudnya gitu? Jadi di sini kita harus mencatat arus biaya dan variasi dalam sistem biaya standar. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini contoh dari pencatatannya. Yang pertama di sini ada dari direct material cost. Untuk akunnya bagian debit ada material inventory, kemudian ada direct material purchase price variance. Nah, ini untuk yang direct material purchase price variance, jika unfavorable maka berada di debit, dan jika favorable atau menguntungkan itu berada di kredit. Kemudian di bagian kredit ada cash or account payable. Nah, kita ulas yang pertama tadi, yaitu ada material inventory, yaitu di sini ada total biaya standar dari bahan yang kita beli. Kemudian yang direct material purchase price variance, yaitu jumlah dari varian tadi apakah menguntungkan dan tidak. Kemudian yang di kredit tadi ada cash or account payable. Jadi itu
pembelian dari bahan-bahan yang kita beli tadi. Kemudian selanjutnya ada direct labor cost. Nah, di sini di bagian debitnya ada work in process inventory, kemudian ada direct labor rate of efficiency variance, yang dimana ini nanti jika unfavorable atau tidak menguntungkan akan berada di debit, dan jika angkanya itu favorable atau menguntungkan itu akan berada di kredit. Kemudian ada accurate payroll. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nusarul Ramadan, NIM 2018 10561. Nah, di sini saya akan menjelaskan completion of production atau penyelesaian produksi. Pertama di sini ada material inventory. Nah, di sini diketahui itu unit purchase kali standar cost per unitnya itu ada 90.250. Nah, untuk unit issued atau standar cost per unitnya ada 90.250. Nah, perhitungan ini itu dari mana? Ini itu dari working cost inventory-nya di soal diketahui di ebook atau di buku rekan-rekan bisa lihat sendiri. Nah, di sini tuh working cost inventory-nya di sini dan soalnya untuk unitnya itu ada 38780 dikali 4 ini itu standar usage-nya. Nah, dari 380 ini dikali 4 itu sama dengan 3120. Nah, 3120 ini itu dikali $25. $25 ini dari mana? $25 ini itu dalam levelnya. Jadi perhitungannya 3120 dikali $25 ini itu sama dengan 78.000. Nah, selanjutnya yaitu dari material usage variance-nya. Nah, di sini itu dari perusahaan ini itu dari departemen produksinya pada selama Oktober itu sudah memakai 3.630. Nah, di sini itu seperti yang kita tadi, ini kan 3.120. Nah, 3.630 ini itu dikurangi 3.120 sama dengan 510. Nah, 510 ini itu dikali $25 ini itu dari $25 itu dari dapatnya. Jadi totalnya 510 dikali $25 yaitu 12.750. Nah, untuk akumulasinya itu jadi 78.000 yang atas tadi itu yang pertama tadi itu ditambah 12.250, jadi hasilnya 90.750. Untuk selanjutnya di sini ada material purchase price variance. Nah, di sini itu untuk material purchase price variance-nya itu termasuk unfavorable variance dengan jumlahnya 3.610. Nah, selanjutnya untuk material usage variance-nya ini unfavorable variance dengan 12.250. Untuk effort per-nya di sini dari per hour work kali hourly wage rates ini jadinya 147.420. Untuk laboratorium variance-nya itu unfavorable variance dengan 7.020. Untuk labor efficiency variance-nya itu termasuk favorable variance dengan 15.600. Nah, work in process-nya ini itu standar cost per unit of direct materialnya itu ada 78.000. Untuk total standar direct per hour per unit manufacture dikali standar wage per hour ini ada 156.000. Untuk unit komplitnya dikali standar manufacturing cost per unitnya, standar cost manufacturing cost per unitnya itu 405.600. Nah, untuk finish good inventory-nya dari sini tuh manufacturing cost per unitnya kan ini di atas ini saya turun di sini, totalnya itu 405.600. Untuk akun payable di sini itu dari aktual purchase cost of materialnya di sini ada 90.380. Selanjutnya strategic rule of non-financial performance indicator. Limitation of short-term financial control. Yang pertama, karena indikator kinerja asli jangka pendek, para pekerja dan pembuat perusahaan mungkin mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja finansial jangka pendek pada pola jangka panjang. Jadi di sini itu bisa dikatakan itu pengambilan keputusan
jangka pendek itu bisa berpengaruh pada penguasaan panjangnya. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada selisih-selisih individu, itu mungkin menghasilkan optimalisasi individu, tapi ini bukan termasuk kinerja global. Untuk yang ketiga, personal operasional mungkin tidak bisa mengartikan atau pura-pura dalam indikator kinerja finansial. Yang keempat ini pada dasarnya indikator kinerja finansial itu merupakan ukuran yang berdasarkan. Yang terakhir dari sudut desain sistem, pembangunan, penerapan, dan penggunaan sistem biaya standar mungkin memerlukan biaya yang tinggi. Jadi kita itu dalam suatu perusahaan kan pasti punya keinginan untuk mempunyai standar yang sekiranya tinggi lah. Jadi kita itu untuk mendesain sistemnya, bangunan, penerapan, dan penggunaannya itu kita itu pasti perlu biaya yang tinggi lah untuk mencapai standar yang kita inginkan itu sendiri. Nah, sekian proses dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidum Hidayatullah Solo, NIM 2018-310562. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis dan proses operasional. Ada banyak proses bisnis yang dipakai di perusahaan. Proses bisnis yang biasa mencakup yaitu proses manajemen pelanggan, proses inovasi, proses operasional, dan proses sosial atau penerapan. Nah, di sini ada sebuah proses yang akan saya jelaskan yaitu proses operasional. Proses operasional biasanya mencakup semua aktivitas seperti perolehan bahan baku mentah dari pemasok, hasil produksi yaitu jasa atau produk, dan pengiriman produk atau jasa kepada para pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu. Proses tepat waktu atau just in time merupakan salah satu proses produksi yang pada saat tahapannya prosesnya tidak terjadi hingga pesanan dari pelanggan internal maupun eksternal diterima. Dalam konsep GIT, penurunan persediaan, pengurangan pemborosan, dan memproduksi hanya jika ada pesanan. Fokus pada sistem GIT dapat mengukur seperti nilai yang cacat, waktu siklus, persentase ketepatan waktu pengiriman, dan mesin-mesin yang beroperasi. Tentunya, keuntungan yang dapat diterapkan dari sistem ini adalah penurunan biaya pengangkutan, penurunan biaya peluang yang berhubungan dengan persediaan atau holding, kemungkinan meningkatnya penjualan, penguasaan pasar, dan keuntungan, yaitu meningkatnya produk dan jasa, dan penurunan proses waktu siklus. Yang terakhir, menurunnya biaya-biaya produksi. Selanjutnya yaitu keuntungan-keuntungan ukuran non-finansial kinerja proses bisnis. Sehubungan dengan ukuran finansial, ukuran kinerja non-finansial mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran seperti itu seringkali mudah untuk diukur dan dimengerti. Kedua, perhatian langsung mereka terhadap proses dasar bisnis dan karena itu memusatkan perhatian dalam bidang masalah tepat untuk memerlukan perhatian. Dan yang terakhir, ukuran kinerja non-finansial dapat menjadi indikator yang berguna dari kinerja finansial yang mendatang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mediana Nur Laksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus materi hari ini. Bisa dilihat di soal, di situ tersedia unit sales, variable cost, contribution margin, fixed cost, dan operating income yang aktual, flexible budget, dan master budget atau anggaran utama. Nah, di sini kita akan mencari selisih volume penjualan atau sales volume variance. Yang kedua yaitu selisih anggaran fleksibel atau flexible budget variance dan total selisih anggaran fleksibel. Cara mencari selisih volume penjualan atau sales volume variance adalah aktual unit sold dikurangi unit budget to be sold dikalikan master budget contribution margin per unit. Kita dapati angka 780 dikurangi dengan 1000 dikalikan 350, hasilnya 77.000. Dan ini adalah unfavorable. Kenapa kok bisa unfavorable? Karena operating income dari aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan. Selanjutnya adalah selisih anggaran fleksibel. Selisih anggaran fleksibel yaitu actual operating income earned kurangi flexible budget operating income. Dan di situ kita dapat nilainya 128.000 dikurangi 123.000, maka hasilnya 5.000 dan ini adalah favorable. Kenapa favorable? Karena operating income dari aktualnya lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dianggarkan. Selanjutnya adalah total selisih anggaran fleksibel. Total selisih anggaran fleksibel yaitu operating income aktual dikurangi dengan static operating income, yaitu 128.000 dikurangi 200.000, hasilnya 72.000 dan ini ya unfavorable. Kenapa? Karena aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dianggarkan. Baik, terima kasih.